Selamat pagi adik-adik, kembali bertemu dengan Kak Tunggul. Kita akan memulai ibadah kita tanggal 20 Desember 2020 dan masih dalam bentuk online. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah menyambut kehadirannya dalam hatiku. Kehadirannya, kelahirannya di dalam hati kita masing-masing. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kakak akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 3 ayat 3b yang berbunyi, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Ya, adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan tersebut dengan satu pujian yang adik-adik pasti tahu lagu ini. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku di dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam-salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam-salam, salam. Adik-adik, menyambut kehadirannya dalam hati kita. Mari kita sambut dengan kita akan berdoa. Mari kita berdoa, adik-adik semua. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk seluruh anugerah yang Tuhan telah berikan. Kami bersuka cita karena sebentar lagi kami akan menyambut kehadiran-Mu, Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa, biarlah kami menyambutnya dengan sukacita seperti gembala yang di Efrata. Menyambut dengan bersukaria, bersukacita karena Juru Selamat telah lahir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami naikkan ini dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik sekalian, temanya adalah menyambut kehadirannya di dalam hatiku. Bagaimana adik-adik menyambutnya? Pasti dengan sukacita. Dan kita akan menaikkan kembali pujian, adik-adik. Satu pujian yang berasal dari Prancis sebenarnya. Tapi sudah kita ada di dalam bahasa Indonesia. Yaitu Lahir Kristus di Dunia. Mari kita pujikan lagu ini. Ya adik-adik ya, Yesus anak lemah lembut, Raja segala
tempat dan zaman adik-adik ya. Segala tempat dan zaman. Dan Tuhan, Engkau kami sembah sujud. Nah, adik-adik menyambut kehadirannya di dalam hatiku. Dan kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Stevi. Dan kita akan pujikan satu lagu yang juga adik-adik sudah tahu dengan sukacita dan bersemangat dan dengan ceria, Joy to the World. Mari adik-adik kita pujikan lagu ini. Joy to the world, the Lord is come. Receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Demikian adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita membuka firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Ya Allah, kami mohon hikmat daripada-Mu agar kami bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Amin. Teman-teman, hari ini kita mau menyambut hadiran kelahiran Tuhan Yesus karena sebentar lagi mau Natal dalam hati kita. Teman-teman, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kita baca bersama-sama. Perikop ini diberi judul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Teman-teman, kita mau melihat dari perikop ini siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan tadi dan siapakah mereka. Dan ketika kita boleh membahas tokoh-tokoh ini, kita
mau melihat bagaimana mereka menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam hati mereka masing-masing. Tokoh yang pertama adalah orang Majus. Orang Majus sering sekali disebut sebagai orang bijak atau ahli nujum. Ahli nujum adalah orang yang pandai meramalkan sesuatu dengan melihat bintang. Dia menafsirkan mimpi ataupun pesan-pesan yang ada dari alam, teman-teman. Nah, ahli nujum ini diperkirakan dari timur, dari kerajaan Persia, dan sudah pasti mereka adalah non-Yahudi, bukan dari bangsa Yahudi. Ya, teman-teman, jadi mereka mengamati bintang dan menerima pesan bahwa akan ada seorang raja agung bangsa Yahudi yang akan lahir. Tokoh kedua adalah Raja Herodes. Raja Herodes adalah raja daerah Yudea yang memerintah berkuasa pada saat Yesus dilahirkan. Namun Raja Herodes ini punya perangai yang sangat jahat. Dia punya kedengkian, punya iri hati. Bahkan Raja Herodes ini tega sekali sampai harus membunuh keluarganya. Nah, teman-teman, Raja Herodes ini berbeda ya dengan Raja Herodes yang mengadili Tuhan Yesus. Teman-teman, yang ketiga, tokoh ketiga adalah imam dan ahli Taurat. Tentunya imam dan ahli Taurat ini adalah orang-orang dari suku Lewi. Mereka adalah pemuka agama Yahudi. Mereka biasanya melakukan persembahan dan mereka melakukan penyalinan Alkitab, udah pasti membaca kitab-kitab Taurat dengan mempelajari kitab-kitab Taurat dengan sangat seksama. Nah, tentunya imam dan ahli Taurat ini paling tahu bahwa ada nubuatan atau pesan bahwa akan ada juru selamat yang lahir. Nah, teman-teman, kapan sih mereka, ketiga tokoh tersebut, mengetahui kabar kelahiran Tuhan Yesus? Orang Majus pertama kali melihat bintang yang ada di timur tersebut, bintang ajaib tersebut, diperkirakan sekitar 2 tahun sebelum mereka sampai ke istana Herodes. Jadi mereka sudah mengadakan perjalanan kurang lebih 2 tahun untuk mencari dan memberi penghormatan kepada raja yang baru lahir tersebut. Sedangkan kalau Raja Herodes tentunya dari orang Majus ya. Lalu imam dan ahli Taurat, kapan sih mereka mengetahui kabar kelahiran ini? Nah, sebetulnya mereka itu sudah secara turun-temurun, mereka tahu bahwa dari nubuatan perjanjian lama. Namun mari kita buka nubuatan Nabi Mika yang terambil dari Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi mereka sebetulnya paling mengetahui di mana sesungguhnya Mesias akan dilahirkan, dan mereka seharusnya sudah tahu dari turun-temurun ya, teman-teman. Lalu dari manakah ketiga tokoh ini berasal? Teman-teman, orang Majus diperkirakan datang dari timur ke Yerusalem. Jadi mereka berjalan dari timur ke Yerusalem, teman-teman. Diperkirakan dari daerah Persia. Teman-teman, sedangkan Raja Herodes, ya tentunya karena tidak diketahui asal Raja Herodes, namun dia memerintah di Yudea, kemungkinan besar Raja Herodes berasal dari Yudea juga. Lalu imam dan ahli Taurat, yang mereka adalah bangsa Israel. Teman-teman, yang menarik adalah kalau kita lihat jarak tempuh orang Majus, dan mereka itu kemungkinan besar ya berjalan kaki bercampur dengan naik hewan, mungkin pada saat itu onta ya. Teman-teman, mereka itu jarak tempuh diperkirakan, kalau Persia itu sekarang adalah Iran, mereka berjalan ke Yerusalem itu adalah 2230
3 kilometer. Ya, jadi hampir 2000 kilometer. Teman-teman, kalau kita lihat di Google Maps, itu diperkirakan kalau jalan kaki itu mencapai waktu 449 jam. Ya, kita tidak tahu pada waktu dulu infrastruktur tentunya belum sebagus sekarang ya. Kita tidak tahu jarak tempuh mereka seberapa jauh dan seberapa melelahkannya tentunya buat mereka untuk bisa sampai ke Yerusalem. Nah, teman-teman, ketika kita sudah mengetahui sedikit ya latar belakang dari ketiga tokoh tersebut, teman-teman, kita masuk ke bagaimana sih tanggapan mereka setelah mengetahui kabar kelahiran Yesus. Nah, teman-teman, yang menarik adalah orang Majus, mereka banyak pengorbanan yang mereka lakukan dari perjalanan orang Majus ya, teman-teman. Dari kalau kita lihat jarak tempuhnya begitu jauh, mereka mengorbankan waktu kira-kira kurang lebih 2 tahun, tenaga, dan harta yang mereka punya. Namun kita tahu dari bacaan mereka memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Tentunya pada zaman itu emas, kemenyan, dan mur ini merupakan barang yang sangat berharga. Namun orang Majus menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan kerelaan untuk berkorban. Mereka nggak datang untuk minta sesuatu, tapi melainkan untuk memberi. Mereka tidak datang kepada Yesus untuk mendapatkan sesuatu, melainkan untuk kehilangan. Teman-teman, melalui kerelaan mereka untuk berkorban itu, mereka mendapatkan sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan harta, yaitu sukacita penuh, atau dalam bahasa Inggris, overjoy. Mereka mendapat sukacita penuh dalam Tuhan. Kita bisa lihat dari Matius 2 ayat yang ke-10 ya teman-teman. Sukacita tersebut mengalahkan waktu, tenaga, dan harta yang telah mereka berikan. Teman-teman, tanggapan mereka adalah overjoy, bersukacita. Nah, kita bandingkan dengan Raja Herodes. Bagaimana tanggapan Raja Herodes ya ketika melihat kelahiran Tuhan Yesus? Teman-teman, ketika mendengar berita dari orang Majus bahwa ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, apa respon Herodes? Herodes sangat terkejut. Matius 2 ayat 2-3. Nah, selain terkejut, Herodes bahkan memerintahkan agar orang Majus mencari informasi sebanyak-banyaknya dengan alasan mau turut menyembah Yesus. Tapi sungguhnya Raja Herodes ini punya kekhawatiran bahwa raja orang Yahudi yang baru dilahirkan ini akan bisa melengsarkan dia gitu ya. Raja Herodes merasa iri, dengki, curiga, dan terancam akan tahtanya. Fokus Raja Herodes adalah kemuliaan diri dia sendiri. Dia khawatir bahwa tahtanya akan lengser, dan dia terbukti dia sangat meninggikan dirinya sendiri. Nah, teman-teman, bagaimana dengan imam dan ahli Taurat yang mengetahui nubuat tentang kelahiran juru selamat ini yang sudah dari turun-temurun? Mereka yang paling tahu. Bagaimana mereka menanggapinya? Teman-teman, para imam dan ahli Taurat ini tidak mau tahu dan tidak peduli dengan berita kelahiran tersebut. Mereka terkejut tapi tidak menanggapi apa-apa sebagaimana orang Majus menanggapi. Orang Majus langsung pergi gitu ya mencari. Mereka sadar bahwa Mesias akan datang di Bethlehem dari nubuatan para nabi, salah satunya di Mika tadi. Tetapi mereka tidak menanggapi sebagaimana mestinya. Mereka seperti orang yang boleh dibilang clueless, yang tidak tahu sama sekali, tidak punya clue sama sekali, padahal sebaliknya mereka yang paling tahu. Nah, oleh sebab itu mereka menyampaikan informasi kepada Herodes, tapi mereka sendiri nggak ada tanggapan akan berita dari orang Majus. Bisa kita lihat di Matius 2 ayat 5-6. Teman-teman, dari ketiga tokoh tadi, kita mau
menarik kesimpulan, apa sih makna kelahiran Yesus untuk dirimu pribadi, untuk kita pribadi? Apa maknanya? Dengan bagaimana kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Apakah kita mau seperti Herodes? Seperti imam dan ahli Taurat yang tidak percaya, ya, khawatir dan tidak menanggapi apa-apa, sama saja dengan tidak percaya ya, teman-teman. Ataukah seperti tokoh-tokoh yang sebelumnya, kita minggu-minggu sebelumnya kita pernah membacanya, Maria, Yusuf, para gembala, dan yang kita baca hari ini orang Majus. Mereka percaya dan taat mengikuti Yesus. Atau kita menganggap Natal ini hanya perayaan yang meriah saja, ada pohon Natal, ada baju baru, liburan, libur dari sekolah. Teman-teman, Christmas isn't Christmas without Jesus in our heart. Christmas is Christ. Natal itu adalah tentang Allah, bukan tentang kita. Jadi maukah kita percaya dan taat seperti Maria, Yusuf, gembala, dan orang Majus? Kita sendiri akan menjawabnya dalam hati kita. Teman-teman, Natal sesungguhnya adalah peringatan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia ini sebagai juru selamat. Tetapi bukan saja sekedar peringatan sejarah semata, melainkan kelahiran Yesus yang sesungguhnya di dalam hati setiap manusia melalui kelahiran baru. Teman-teman, mari kita sambut Natal dengan mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Kita mau memelihara, memfokuskan diri kita, hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terus menjadi saksi Tuhan bagi orang lain, teman-teman. Teman-teman, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak kita untuk melihat sebuah palungan ketika mungkin kalau tidak ada kelahiran Tuhan Yesus, kita tidak akan mengenal namanya palungan ya. Palungan yang ada di kandang sebagai tempat pakan ternak, suatu yang boleh menggambarkan suatu yang kotor, suatu yang hina gitu ya. Mungkin tidak akan seterkenal seperti sekarang ketika Tuhan Yesus tidak menyentuhnya, atau ketika Tuhan Yesus tidak lahir di kandang domba dan di dalam palungan. Teman-teman, from nothing to something. Sama halnya seperti salib. Salib lambang sebuah hukuman yang paling hina. Mungkin tidak akan seterkenal sekarang kalau Tuhan Yesus tidak pernah disalib ya, teman-teman. Dari sesuatu yang tidak berharga disentuh oleh Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sebuah barang yang berharga sekarang, bisa terkenal sampai sekarang. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman? Kalau kita sudah disentuh hatinya oleh Tuhan Yesus, mari kita menyambutnya dengan kelahiran baru kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi manusia yang berharga, yang serupa dengan Yesus sendiri. Kita akhiri dengan doa, dan sebelumnya aku mau ajak kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong Papa Mama untuk mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini. Kita akan mendoakan persembahan, sekaligus kakak akan tutup dalam doa firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah Kau berikan. Ya Allah, pimpin kami agar kami boleh menyambut kelahiran Engkau seperti Maria, Yusuf, para gembala, dan orang Majus, percaya dan taat kepada Allah.
Dan kami percaya kalau Engkau menyentuh hati kami menjadi pribadi yang berharga karena kami mengenal kasih Engkau. Terima kasih Allah, pimpin kami, juga berkati persembahan yang boleh kami berikan hari ini, boleh terkumpul. Berkati persembahan ini agar boleh Engkau pakai untuk bisa memperluas kerajaan-Mu ya Allah. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Amin.